Terima kasih Bapa, bahwa sepanjang minggu ini Kau telah memelihara kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh rasakan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Pertolongan demi pertolongan yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, kami rasakan. Karena itu sore hari ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang baik. Kalau kami boleh meninggikan Engkau, kalau kami boleh menyembah Engkau Yesus, kami boleh memuliakan Engkau, mengatakan Engkau yang terbesar, menyatakan Engkau yang termulia. Biar semuanya keluar dari hati kami yang paling dalam, hati yang menyembah-Mu, hati yang meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya saat ada di dalam hadirat-Mu, ada kuasa yang mengalir atas setiap kami, ada kuasa yang akan memulihkan setiap kami, ada kuasa yang akan menguatkan setiap kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ini setiap hati kami, ayo bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib. Yang termanis, katakan, di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, Tuhan, katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Mari nyatakan, semua lidah kan mengaku, ini yang kami percaya, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. ku sembah Kau, kami tinggikan Engkau Yesus, kami sembah Engkau, amin. Nama-Mu selalu, Sebab tiada lutut, kita lama-lama sikap menyembah Yesus.
Rajaku. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, katakan saya mau jika bersembah Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 yes Lord. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Mari bangkit berdiri bersama, mari tinggikan Tuhan, katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Boleh saudara kita semua bangkit berdiri bersama, katakan haleluya, haleluya. Mari nyatakan dalam hatimu, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Haleluya, amin. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Sore hari ini kita diingatkan oleh berita-berita yang tidak baik, di mana masa-masa yang akan datang adalah masa-masa yang akan semakin sulit. Tapi satu hal yang engkau dan aku percaya, kita punya Tuhan yang sanggup. Kita punya Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Jangan pernah ada ketakutan dalam hidupmu dan hidupku, karena percaya rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Saat kita meninggikan dan menyembah Tuhan, Dia selalu menopang hidup. Sore hari ini kita rindu mau tinggikan Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Yes Lord Jesus. Mari nyatakan, ya terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari sembah Tuhan sore hari ini, nyatakan, ya terutama di dalam hidup ini, amin, memuliakan nama, agungkan Yesus. Haleluya, haleluya. Tidak lama-lama sekarang, saya mau. Tidak lama-lama sekarang, Yesus. Haleluya, haleluya. Di setiap pengagungan kami Tuhan, saya mau cinta Yesus. Mari kuatkan dan topang iman kami terus Tuhan. Katakan, ya terutama di dalam. Mari jadikan pujian ini sebagai iman. Apapun yang terjadi, kami akan terus tinggikan Engkau Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Amin.
Inalama sikaralama mari nyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. We worship you Jesus. We worship you. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan sama Tuhan, saya mau cinta Engkau. Apapun yang terjadi, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus pegang iman kami Tuhan, terus kuatkan iman kami supaya kami tetap berjalan bersama Engkau. Apapun keadaannya, kami mau tetap Engkau yang melangkah bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap tinggikan Engkau lebih lagi. Mari yang siap tinggikan Tuhan lebih lagi bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami tidak akan gentar dan takut karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Berjalan bersamamu, amin. Tak akan ku gentar. Mari nyatakan, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan kau buktikan. Kasih setiamu, benteng hidupku, tak ada ku takut. Nyatakan, kau bersama. Siapa saudara katakan, Yesus jaminan hidup. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Mari yang percaya dengan iman katakan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Waktu kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan kau buktikan. Kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersamaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Haleluya Jesus. Kami percaya Engkau jaminan hidup setiap kami. Karena kami tidak akan takut dan gentar, sebab kami percaya dan Engkau bersama dengan kami Tuhan. Haleluya.
setiap tanganmu sore hari ini. Bagi Yesus Raja kita di atas segala raja. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Yes, siapa dia? Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Katakan Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Yesus, Yesus jaminan hidupku. haleluya. Bolehkah setiap tangan saudara sore hari ini tinggi-tinggi di atas kepalamu? Haleluya. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Yes. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami bersorak bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat-Mu, hikmat kebajikan tersedia bagiku. mari angkat. Sebab Allah sanggup dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap berkata, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. ini yang kami percaya Tuhan. Kami akan diberkati, kami akan dilimpahi sepanjang hidup kami. Mari nyatakan, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dengan iman katakan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. sebab Allah sanggup. Allah sanggup Amin. limpahkan segalanya, Yang percaya nyatakan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin katakan. aku dilimpahi, karena Allah Yes, sanggup Lord. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Percaya katakan, Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang kasih. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Kami percaya sore hari ini Kau akan menopang setiap hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari percaya bahwa engkau adalah tempat pertahanan kau. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, yang kami percaya Dia peduli. Amin. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari malam hari ini sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Amin. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari-hari yang sudah kami lewati. Kami percaya kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, bahkan semua karena penyertaan daripada Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini, kalau kami masih boleh merasakan hadirat-Mu, kami percaya ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, di sana kami boleh menikmati, ada sukacita, kami boleh merasakan, ada anugerah, bahkan ada damai sejahtera yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, di sanalah kami akan melihat ada kemenangan besar, ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini kami mau belajar untuk duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Dan kami rindu Tuhan yang berbicara atas setiap kami, supaya apa yang kami dengar itu boleh menjadi kekuatan, bahkan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan hati yang bersuka cita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada hari ini,
Mau di jalan, mau di mobil, atau mau di rumah kita masing-masing. Saya percaya penyertaan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan, senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Hari ini mari kita sama-sama membuka Alkitab yang kita punya di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini saya membawakan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul yaitu mental pemenang. Dan saya percaya saudara, mau kita sadar atau kita tidak sadar, semua orang itu pasti ingin jadi pemenang di dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Siapa di tempat ini yang tidak rindu jadi pemenang di dalam kehidupannya? Saya rasa semua orang pasti rindu untuk dia menjadi seseorang yang lebih dari pemenang, atau menjadi seorang pemenang di dalam kehidupannya. Entah dia itu ingin menang dalam tantangannya, atau dia ingin menang di dalam kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, atau dia itu ingin menang atas dirinya sendiri. Saya percaya hampir semua orang itu pasti ingin menang di dalam kehidupannya. Tapi tahukah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seorang pemenang itu bukanlah orang yang tidak pernah kalah di dalam kehidupannya. Saya percaya semua orang itu tentu ingin jadi pemenang di dalam hidupnya. Tapi masalahnya, banyak orang yang mengalami kekalahan dalam kehidupannya, mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Walaupun kita itu rindu, kita itu ingin menjadi seorang pemenang, kita harus tahu bahwa seorang pemenang itu adalah orang yang bukan tidak pernah kalah dalam hidupnya, bukan orang yang tidak pernah gagal dalam kehidupannya, bukan orang yang tidak pernah mengalami kekalahan di dalam hidupnya. Tapi seorang pemenang adalah seseorang yang mampu menaklukkan kekalahannya, mampu menaklukkan kegagalan demi kegagalan, kekalahan demi kekalahan, dan berjuang bangkit untuk menyelesaikan kekalahannya. Jadi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita itu disebut umat yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Jadi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi seseorang pemenang. Ketika kita itu rindu untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupan kita, kita itu mesti punya yang namanya mental seorang pemenang. Kenapa demikian? Karena ini yang menentukan keberhasilan kita dalam melewati semua tantangan. Dengan kata lain, kalau kita itu ingin mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita, kita ingin melihat ada banyak hal-hal hebat demi hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita itu harus menjadi seorang yang memiliki mental pemenang. Yang setuju katakan amin. Karena seringkali kita melihat di dalam perlombaan, di dalam pertandingan, ada banyak orang yang memiliki skill yang hebat. Ada banyak orang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ada banyak orang itu yang memiliki
skill, kapabilitas yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tapi mereka itu tidak memiliki mental pemenang. Dan akhirnya mereka itu harus mengalami kekalahan. Mereka itu harus melihat ada banyak kegagalan dalam kehidupannya. Karena mereka itu tidak memiliki mental seorang pemenang. Karena kalau kita lihat dalam satu pertandingan, saudara. Kalau ada orang itu bertanding, biasanya mereka itu dilatih mental mereka, skill mereka, kapabilitas mereka. Tapi yang lebih penting daripada semua itu, yaitu mental mereka. Khususnya dalam pertandingan olahraga tinju. Lalu kemudian hari-hari ini ada olahraga yang bernama UFC. Itu mereka itu dilatih mentalnya, saudara. Dihina, dilecehkan, dipukuli. Mungkin sama pelatihnya itu dia diberi tekanan-tekanan yang sampai dia itu tidak kuat dan dia itu ingin menyerah. Tapi dia itu dilatih, saudara, menjadi seorang yang mampu bangkit, mampu berjuang, mampu melakukan dan mengeluarkan skill yang hebat itu. Walaupun dia sedang berada di dalam tekanan, dia sedang berada di dalam kondisi di mana dia itu sudah ingin menyerah, tapi dia itu tidak boleh menyerah. Dia itu harus terus bangkit untuk melawan, memberikan pertandingan yang luar biasa supaya dia itu menghasilkan satu buah perlombaan dan membawa piala dan kemenangan yang hebat di dalam kehidupannya. Artinya apa? Dia itu harus memiliki sebuah mental pemenang. Karena itu hari ini kita jadi anak-anak Tuhan, kita itu disebut umat yang lebih dari pemenang. Tapi ada banyak hal dalam kehidupan ini, kita sebagai orang Kristen, lifestyle kita sebagai orang Kristen, kita itu tidak memiliki mental pemenang. Maka dari itu kita melihat ada banyak kegagalan demi kegagalan. Kita melihat ada banyak kekalahan demi kekalahan. Kita melihat ada banyak hal-hal yang di luar dari kendali kita, di mana kita itu harus melihat kekalahan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita itu tidak memiliki sebuah mental seorang pemenang. Karena itu hari ini mari kita belajar bagaimana caranya supaya kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki mental seorang pemenang. Yang pertama, saudara, kita itu harus diperlengkapi dengan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, yang mengikuti ibadah secara online, bisa tulis di kolom komentar, di live chat, katakan kita perlu diperlengkapi dengan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama melihat di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Hosea 4 ayat yang keenam, di sana dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kita lihat saudaraku yang dikasih Tuhan dalam terjemahan King James Version, Hosea 4 ayat yang ke-6, di sana dikatakan my people are destroyed for lack of knowledge. Artinya apa? Bahwa ada banyak orang, umatku itu binasa karena mereka itu tidak berpengetahuan, mereka itu tidak mengenal Allah. Karena kalau kita perhatikan kata knowledge, saudara, di dalam bahasa aslinya, itu diartikan sebagai da'at. Dan da'at ini, itu memiliki arti, yaitu kita itu harus cerdik, kita itu harus terampil, kita itu harus belajar untuk menjadi pribadi yang mahir. Bahkan kita itu harus jadi orang yang lihai, saudara. Artinya apa? Bahwa kita itu harus menjadi manusia yang cerdik seperti ular, tapi kita itu harus tulus seperti merpati. Karena kalau kita perhatikan, saudara,
Kalau kita itu ingin jadi orang yang lebih daripada pemenang, kita ingin mengalahkan pertandingan di dalam kehidupan kita, kita itu ingin menang atas masalah kita, kita ingin menang atas tantangan hidup kita, kita itu ingin menang atas problem-problem di dalam kehidupan kita. Kita itu harus jadi seorang yang diperlengkapi dengan pengetahuan. Kita harus jadi pribadi yang cerdik. Kita harus jadi pribadi yang terampil. Bahkan kita itu harus jadi pribadi yang penuh dengan kelihayan, saudara. Karena bicara tentang lihai, ini susah diterjemahkan. Tapi kita tahu orang yang lihai itu mengerti momen, waktu, saat di mana dia itu melancarkan aksinya dengan tepat, dengan cepat, di momen yang tepat. Akhirnya dia melihat ada kemenangan di dalam kehidupannya. Karena itu hari ini, yang pertama, kita itu harus diperlengkapi dengan pengetahuan. Poin yang pertama, karena apa? Karena pengetahuan itu adalah tugas kita. Artinya apa? Kalau kita itu ingin diperlengkapi Tuhan dengan pengetahuan di dalam kehidupan ini, kita itu harus berusaha, saudara. Karena pengetahuan ini itu merupakan tugas daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Artinya kita itu harus mengusahakan. Kita itu harus mencari cara. Kita itu harus mempelajari. Dan bahkan kita itu harus memaksimalkan. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin saudara ingin menang atas diri saudara sendiri. Kita itu harus cari pengetahuan. Kita harus berjuang dengan cara apa? Yang up to date, saudara. Karena hari ini teknologi itu sudah bukan lari cepat, tapi mereka itu sudah berganti dari teknologi yang lama ke teknologi yang baru. Jadi hari ini kalau kita ingin belajar, zaman dahulu kita harus beli buku, cari ke perpustakaan, kita daftar jadi member, lalu kemudian kita itu harus cari buku mana yang mau kita pinjam. Lalu kemudian zaman dulu, saudara, waktu saya kecil, kalau saya ke perpustakaan, lalu kemudian ada buku yang mau saya pinjam, lalu dicari, ternyata nggak ada buku itu dipinjam oleh seseorang. Artinya kita itu harus nunggu lagi sampai berbulan-bulan lamanya, sampai orang itu mengembalikan bukunya, barulah kita bisa pinjam. Tapi hari ini dengan teknologi yang hebat, dengan teknologi yang maju dengan pesat, kita bisa lihat pengetahuan dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dari sosial media dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa pengetahuan itu harus kita usahakan. Itu adalah tugas daripada kita. Mari hari ini kita lihat di dalam Amsal, pasal yang pertama, ayat yang kelima. Amsal pertama ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Baiklah orang yang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita itu anak-anaknya Tuhan. Kita itu umat yang lebih dari pemenang. Tapi Alkitab itu mengatakan bahwa umatku itu binasa karena tidak berpengetahuan. Umatku itu binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau saya renung-renungkan, saudara, waktu saya melihat kehidupan kita sehari-hari, kita tahu kita itu sudah melewati masa pandemi. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu, sebelum video ini dibuat, Presiden Jokowi itu telah menyampaikan satu keputusan, di mana kita itu sudah tidak perlu lagi memakai masker di dalam ruangan yang tertutup maupun ruangan yang
terbuka. Artinya apa? Bahwa kita itu sudah melewati masa pandemi. Masa di mana virus corona itu menyerang. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi saudara. 2 tahun yang lalu, di mana corona itu masih awal-awal mula di negara kita Indonesia. Saya ingat waktu itu tanggal 20 Maret, itu adalah kasus yang pertama. Dan yang kedua ada di kota Bandung Jakarta kalau nggak salah saudara. Kita tahu waktu itu ada video yang beredar bahwa ada banyak orang itu yang tidak percaya dengan adanya virus corona. Mereka itu percaya bahwa virus corona itu adalah virus yang dibuat saudara. Atau virus-virusan gitu dalam tanda kutip. Lalu kemudian orang itu nekat saudara. Dia menghampiri orang yang sakit waktu itu. Lalu kemudian dia menghirup udara dari corona itu. Lalu kemudian kita tahu ceritanya. Banyak orang itu yang meninggalkan kita semuanya dengan cara yang tragis. Karena apa? Karena mereka tidak percaya virus corona. Waktu itu saudara, saya itu penganut Covinoid. Saya itu takutnya gak luar biasa, tapi saya takut saudara waktu itu. Cukup takut. Tapi kita harus belajar, waktu itu saya belajar apa yang harus kita lakukan. Lalu kemudian orang-orang yang Covinoid pada waktu itu gak berani keluar rumah. Tiap hari di rumah. Lalu saking parnonya, kalau misalkan mau pesen makanan, Gojek, GoFood misalkan, dikirim ke rumah. Sampai di rumah, masukin kotak UV, ya kan. Lalu kemudian setelah masuk dari kotak UV, keluar, dilapi saudara. Pakai alkohol. Sudah dilapi, masih disemproti lagi. Terus dilapi lagi. Sudah dilapi lagi saudara, dibukalah, ditaruh di piring, ya kan. Sudah ada di piring, gak langsung dimakan. Dimasukin microwave dulu, atau diangetin, dipanasi. Supaya virusnya itu mati. Bukan hanya itu, sebelum makan, kita itu cuci tangan lagi saudara. Lalu kemudian kita barulah makan. Tapi makan pada waktu itu, awal-awal virus corona, apalagi saya yang penganut Covinoid itu, wah itu makan itu rasanya gak tenang saudara. Ya kan, ini virusnya sudah mati atau belum? Nah, lalu kemudian dengan berjalannya waktu, lalu ada dokter-dokter yang mengatakan, oh ternyata virus corona itu tidak nempel di makanan, jadi gak masalah. Lalu ada yang mengatakan bahwa penularannya lewat udara dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa dalam hidup ini, kalau kita ingin melihat kemenangan, kita ingin menjadi umat yang lebih dari pemenang. Artinya apa? Bahwa kita itu harus belajar untuk berpengetahuan. Kita harus berusaha untuk mencari. Karena pengetahuan itu adalah tugas kita. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Amsal 9 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Kalau hari ini kita ingin jadi umat yang lebih dari pemenang, kita itu harus belajar berpengetahuan. Yang setuju katakan amin. Sekarang yang kedua, kalau kita ingin jadi umat yang lebih dari pemenang, kita itu harus diperlengkapi selain dengan pengetahuan, kita itu harus diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Dan kita harus tahu hari ini, next lagi, bahwa hikmat itu adalah anugerah daripada Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Artinya apa? Bahwa hikmat itu
adalah anugerah dari Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu tersembunyi dan rahasia, saudara. Mari hari ini kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Hikmat Tuhan itu adalah anugerah di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kita ingin berhikmat di dalam kehidupan kita, mari kita minta Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa hikmat itu sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang tidak pernah kita dengar, sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Lalu kemudian kita itu mendapatkan sesuatu. Kemudian kita itu bisa menyelesaikan masalah kita. Kita bisa menang atas tantangan kita. Kita bisa menang atas diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita itu menerima insight dari Tuhan. Karena zaman sekarang, saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita itu melihat situasi dan kondisi, keadaan. Mungkin bisa saja kita itu sedang jalan-jalan, lalu kemudian kita sedang makan, kita ngelihat suatu kondisi, lalu kemudian kita kayak madeg gitu. Kita dapat satu insight, satu pencerahan, satu pengertian, oh ini ya. Nah itu bisa jadi dari Tuhan, saudara. Itu hikmat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau bicara soal hikmat, kita harus mengerti bahwa di dalam Ayub pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, di sana dikatakan, but God is the real source of wisdom and strength. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu adalah sumber daripada hikmat. Tuhan itu adalah sumber daripada kekuatan kita. Artinya hari ini kalau kita ingin jadi umat yang lebih dari pemenang, kita ingin mengalahkan tantangan kita, kita ingin menang atas pergumulan hidup kita, kita ingin menang atas cobaan di dalam kehidupan kita, kita ingin menang atas diri kita sendiri. Mari kita minta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan itu yang memberikan kekuatan. Karena Tuhan itu sumber daripada hikmat itu sendiri, saudara. Yang bisa menguatkan kita, yang bisa memberikan kita sukacita, bahkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini dalam kehidupan ini, kalau kita mau disebut umat yang lebih dari pemenang, mari kita belajar untuk menjadi umat yang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ada satu orang, saudara, yang bernama Henry Ford. Itu dia pernah mengatakan, those who walk with God always reach their destination. Artinya apa? Bahwa mereka, siapa yang berjalan bersama dengan Allah, akan selalu bisa mencapai tujuannya. Jadi hari ini kalau kita di dalam kehidupan ini, kita ikut Tuhan, itu bukan dari A, saudara. Kita terima keselamatan, lalu kemudian kita bisa hidup seenak kita. Tapi ikut Tuhan, itu setelah kita menerima Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan, kita disebut umat yang lebih dari pemenang. Di poin yang A. Tapi A sampai Z akhir kehidupan kita. Kita harus terus belajar di dalam kehidupan ini. Supaya Tuhan itu yang memberikan pengetahuan. Tuhan itu memberikan hikmat. Supaya kita itu boleh sadar di dalam peristiwa, keadaan, situasi dalam kehidupan ini. Itu yang membuat pikiran kita, hati kita diperbarui. Sehingga kita melihat ada banyak hal-hal besar, hal-hal hebat
yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Kita harus belajar diperlengkapi dengan pengetahuan dan hikmat daripada Tuhan. Sekarang yang kedua, apa ciri-ciri seorang yang memiliki mental pemenang? Ada 3, saudara. Ciri-ciri seorang yang memiliki mental pemenang. Yang pertama, seorang yang memiliki mental pemenang adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dan orang yang dapat diandalkan. Karena saya percaya dalam kehidupan ini, dimanapun kita berada, kalau kita jadi pribadi yang setia sama orang, kita setia dengan pekerjaan kita setia dengan kehidupan kita, lalu kemudian kita belajar jadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, melalui keluarga, melalui pekerjaan, melalui studi di mana kita belajar. Maka kita akan melihat ada pertolongan daripada Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita jadi umat yang dapat diandalkan, kita jadi seseorang ketika kita diberi kepercayaan sama orang, kita itu bisa dipercaya, kita itu bisa diandalkan. Maka gak hanya manusia, saudara, tapi Tuhan yang akan mempromosikan hidup kita. Kita akan jadi orang yang melihat ada banyak kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ditemukan jadi satu pribadi yang bisa diandalkan. Yang setuju katakan amin. Sekarang yang kedua, apa ciri-ciri seorang yang memiliki mental pemenang? Yang kedua, orang yang memiliki mental pemenang adalah orang yang berani bertindak sesuai dengan kebenaran. Kalau kita lihat, saudara, di dalam Bilangan pasal yang ke-14, waktu Yosua itu ingin menyeberangi dengan Musa dan Kaleb, ingin menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian. Yosua itu berani bertindak. Dia berkata bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Artinya apa? Yosua itu berani bertindak, saudara, di dalam kebenaran. Artinya dalam kehidupan kita ini, kalau kita tahu kita dapat visi dari Tuhan, kita tahu kita dapat sesuatu dari Tuhan, mari kita belajar untuk berani bertindak, berani melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita berani melangkah, kita yakin ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita yakin ada Tuhan yang selalu berjalan di depan kita. Maka ketika kita melangkah, kita pasti akan melihat ada kemenangan besar yang Tuhan jadikan dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang memiliki mental pemenang, dia adalah orang yang terampil, orang yang cekatan, bahkan orang yang mahir dan lihai di dalam kehidupannya. Karena saya percaya kalau di dalam hidup ini kita jadi pribadi yang terampil, kita punya ide-ide yang out of the box, ide-ide yang gak common, ide-ide yang gak umum, saudara. Lalu kemudian kita jadi orang yang cekatan, orang yang mampu melakukan ini itu dengan baik. Lalu kemudian kita jadi orang yang mahir. Lalu kemudian kita belajar jadi orang yang lihai. Baik itu dalam pekerjaan kita, kehidupan kita, diri kita sendiri. Maka kita akan melihat ada banyak kemenangan yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum saya akhiri firman Tuhan pada hari ini,
Ada satu pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Mari kita belajar jadi satu pribadi yang memiliki mental seorang pemenang. Karena saya percaya kita semuanya itu rindu menjadi pemenang atas kehidupan kita. Kita rindu menang atas tantangan kita, atas kehidupan kita, persoalan kita. Bahkan kita rindu menang atas diri kita sendiri. Tapi hari ini mari kita belajar bahwa seorang pemenang itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Bukanlah orang yang tidak pernah kalah dalam kehidupannya. Tapi seorang pemenang adalah seorang yang mampu bertahan, mampu bangkit, bahkan mampu berjuang di dalam kegagalannya. Sampai ia melihat ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan jadikan di dalam kehidupannya. Karena itu hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk yang pertama kita jadi satu pribadi yang diperlengkapi dengan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Dan yang kedua, kita jadi seorang dengan mental pemenang. Kita jadi orang yang memiliki mental pemenang, yaitu orang yang setia, bertanggung jawab, bisa diandalkan, lalu kemudian berani bertindak, bahkan menjadi orang yang terampil, cekatan, mahir dan lihai di dalam kehidupan ini. Saya percaya ketika kita belajar menjadi seorang yang memiliki mental pemenang, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjalani hari-hari kita ini bersama dengan Tuhan, dengan mental pemenang, maka kita akan melihat ada banyak hal-hal hebat, hal-hal luar biasa, hal-hal yang di luar dari pemikiran kita, hal-hal yang tidak pernah timbul dari dalam hati kita, Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini telah menguatkan kami, telah memberkati kami. Bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mendapatkan satu rema yang baru yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Karena itu hari ini kami berdoa, biarlah benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini tidak hanya berhenti sampai dengan hari ini saja. Tapi kami percaya bahwa kebenaran firman yang sudah ditaburkan ini boleh tertanam di dalam hati setiap kami. Sehingga kami boleh melihat ada banyak hal-hal hebat ketika kami menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang selalu berada di depan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Bahkan kami melewati ada berbagai macam musim di dalam kehidupan ini, di dalam campur tangan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, bahkan di dalam kemenangan besar yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya anugerah, keselamatan, bahkan penyertaan daripada Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin.